Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah bikulli ni'matin tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirin haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan salam penghormatan Islam. Salam penghormatan disampaikan oleh kaum muslimin. Salam penghormatan yang disampaikan oleh para penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang Allah rahmati untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum jami'an bitatisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama bertabiah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cek. Izin masuk dulu sebentar. Siap, silakan. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu calon jemaah haji tahun ini Masya Allah sungguh nikmat yang besar. Ada 1,7 miliar umat Islam di dunia, tetapi yang ditakdirkan diundang ke Baitullah sangat-sangat sedikit, sangat kurang dari 1/1000-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat undangan, ini nikmat yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat harus disyukuri. Sebagian besar umat Islam sampai meninggal hanya mimpi bisa datang ke tanah suci, bisa ibadah haji. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Maka belajarlah lebih banyak supaya manasik hajinya sempurna. Lalu insya Allah ke depan kita sama-sama belajar tauhidnya supaya niatnya ikhlas. Niat yang tulus, amal yang benar, itulah yang akan mendatangkan keriduan, terkabulnya menjadi haji yang diterima, haji yang mabrur. Selamat mengikuti manasik. Insya Allah sungguh-sungguh ya, karena Allah hanya menyukai yang sungguh-sungguh, yang malas-malas, yang kurang serius, yang menganggap remeh tidak akan mendapatkan hidayah taufik Allah. Tapi setiap kesungguhan Allah nanti akan lebih banyak lagi memberi. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita belajar, kesungguhan kita memahami haji yang benar, lalu sungguh-sungguh kita menjaga kesehatan, sungguh-sungguh mempersiapkan diri, maka Allah menjamu kita dalam haji nanti, haji yang mabrur-mabruroh. Terima kasih sekali lagi sudah memilih Darut Tauhid menjadi jalan kebersamaan. Insya Allah kita ada waktunya ketemu nanti ya. Hatur nuhun para ustadz yang ikut
manasik ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair pada gurunda kita semua, Kiai Haji Abdul Nasir yang telah menyapa kita, mendoakan kita, memberikan motivasi kepada kita untuk insya Allah bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan ilmu dan amal sampai insya Allah kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah, insya Allah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan mengkaji tema terkait dengan meluruskan niat. Meluruskan niat dalam berhaji. Baik. Apa itu niat? Baik. Ini dia pengertiannya. Niat adalah menyengaja dan bermaksud sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Sengaja berarti ada dalam keadaan sadar, ya. Sadar dan bermaksud sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Apa bedanya niat dengan ingin? Bedanya niat dengan mau. Niat itu ketika seseorang berniat, maka pada saat itu dia melakukan sesuatu apa yang ingin dia lakukan. Makanya niat wudu itu dilakukan bukan 10 menit sebelum wudu, betul? Niat wudu itu dilakukan pas saat akan wudu. Niat sholat tidak dilakukan sejam sebelum sholat. Niat itu, tetapi niat sholat itu dibaca ketika kita sedang takbiratul ihram. Itu pengertian secara fikih bahwa niat ada aktivitas yang menyengaja dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Nah, kapan niat berhaji dipancangkan, dikuatkan, ditekadkan? Ketika kita ada di mikot. Apa itu mikot? Tempat kita memulai prosesi ibadah haji. Entah itu mikotnya ada di luar kota Madinah, ada juga yang di atas, bukan di atas pesawat ya. Kalau di atas pesawat Superman. di dalam pesawat. Ada juga yang berhaji, katakanlah gelombang kedua, niatnya di kota Jeddah melakukan. Nah, disitulah dilakukan niat. Dan niatnya sederhana. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi seruanmu. Jadi Bapak Ibu semua, saat ini qadarullah adalah pertanda yang sangat jelas Bapak Ibu diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus pastikan bahwa jawaban kita adalah kepada undangan Allah itu labbaik wa sa'daik. Nanti ada orang yang ketika berangkat dari rumahnya, tafadhol, Pak Kiai, tafadhol. Ada orang yang berangkat dari rumahnya ketika berniat menunaikan ibadah haji. Sudah melakukan walimatus safar. Dan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada malaikat yang menjawab talbiyahnya. Dan malaikat itu punya 2 versi jawaban terhadap orang yang pergi haji. Ada yang menjawab labbaik wa sa'daik. Malaikat menjawab labbaik wa sa'daik. Labbaik, engkau telah memenuhi panggilan Allah, wa sa'daik, dan engkau adalah orang yang berbahagia dengan haji yang akan kamu tunaikan. Namun ada orang yang dijawab oleh malaikat ketika ia keluar rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Malaikat menjawabnya dengan kalimat
labbaik wala sa'daik. Engkau memang memenuhi panggilan Allah, melakukan ibadah haji. Wala sa'daik. Tapi engkau bukan orang yang berhaji dengan berbahagia. Artinya engkau nggak diterima hajinya. Kenapa? Nah, dalam hadis itu disampaikan bahwa engkau datang kepada Allah dengan sesuatu yang haram yang ada pada diri. Karena boleh jadi harta yang ia gunakan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah harta yang haram. Disinilah pentingnya kita betul-betul meluruskan niat. Mempelajari apa itu niat. Mempelajari apa itu ikhlas. Supaya kita bisa yakin betul ketika melakukan amal itu memang untuk Allah, memang bersama Allah, memang kita lakukan untuk pengabdian kepada Allah. Jadi niat itu saya akan bagi niat. Boleh dibuka handphonenya. Dibaca status WhatsApp-nya, bukan Bu ya. Untuk mencatat materi kita. Nah, materi kita sederhana terkait dengan niat. Niat itu yang pertama huruf lam. Oke. Huruf lam. Yang kedua huruf ba. Oke. Yang ketiga huruf fa. Huruf lam ini apa? Materi kita akan berbicara niat ini. 3. Li itu adalah lillah. Untuk Allah. Yang kedua, billah. Apa itu billah? Bersama Allah. Oke. Yang ketiga, fillah. Diluaskan lagi dengan fi sabilillah. Nah. Lillah, billah, billah. Kalau lillah, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu ada dalam genggaman Allah. Mereka tunduk, taat, patuh kepada Allah, suka atau enggak. Ada lillah, semuanya pasrah kepada Allah. Semua makhluk pasrah kepada Allah. Sejak awal penciptaan. Kalimat lillah. Segala sesuatu kita tujukan kepada Allah. Kalau billah, praktek sederhananya Bu, billah ini bersama Allah. Ketika kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya lebih senang menerjemahkan kalimat bismillah itu dengan kalimat bersama Allah. Saya melakukan aktivitas ini. Bismillah. Maka ketika satu aktivitas tidak dilakukan dengan kalimat bismillah, maka bahwal fal yaqto dalam hadis, maka dia terputus. Dia tidak connected kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu aktivitas tidak dimulai dengan basmalah. Salah satu riyadoh Kiai Haji Abdullah bin Matsiar di awal beliau membangun pesantren, bahkan jauh sebelum menjadi orang yang kita kenal hari ini. Salah satu riyadoh beliau adalah melakukan aktivitas sekecil apapun dimulai dengan bismillah.
buka spidol. Bismillah. Akan menuliskan ini Bismillah. Jadi setiap jeda aktivitas itu Bismillah. Itu yang membuat salah satu mertua Agim, ayah dari Teh Nenek Mutmainah, ketika ngelihat Agim pertama kali itu terkesan, terimpresi dengan apa yang beliau lakukan. Jadi setiap aktivitas, misalkan dari duduk ke berdiri, Bismillah. Dari berdiri ke duduk, Bismillah. Jadi untuk memastikan bahwa saya hadir bersama Allah dengan aktivitas yang saya lakukan. Masya Allah. Bu, bisa kita praktekkan, Bu? Tiap hari mudah kan? Apa ya? Masak, ya kan? Ya kan? Motong cabai, Bismillah. Ganti ke tomat, Bismillah. Masukin ketumbar, Bismillah. Nyalakan mobil, Bismillah. Buka pintu mobil, Bismillah. Itu salah satu riyadhah untuk tadi ya, menghadirkan kebersamaan dengan Allah dalam aktivitas yang kita lakukan, riyadhah. Fisabilillah, di jalan Allah. Qul hadihi sabili. Di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qul, katakanlah, wahai para nabi, wahai para rasul, wahai hamba-hamba yang beriman, qul, katakanlah, hadihi sabili. Ini jalanku. Ini qul hadihi sabili. Apa jalanku ini? Apa aktivitasku adalah ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah. Aku ingin melihat orang-orang di sekelilingku, istriku, suamiku, anakku, tetanggaku, pimpinanku, bosku, karyawanku, semuanya menyelesaikan ad'u ilallah. Aktivitas yang saya lakukan ad'u ilallah. Ujung pangkalnya itu kepada Allah. Jadi Anda menyaksikan saya, yang paling utama dengan saya lakukan ini, Anda insya Allah teringat dengan Allah. Mengenal Allah. Itu harga diri, kehormatan seorang Muslim. Qul hadihi sabili ad'u ilallah. Ana, ditegaskan, saya. Jadi penegasannya kuat banget, kayak semacam proklamasi, Pak ya. Ana, saya. Wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti jalan ini. Jadi tidak hanya sendiri. Dan katakanlah, kamilah orang-orang Muslim. Oke, kamilah orang-orang Muslim. Disebut Muslim karena disebut Muslim, Muslim. Nanti di Al-Quran ada namanya walahu aslama. Orang yang telah berislam, yaitu orang yang pasrah. Jadi Muslim itu karakter utamanya pasrah. Pasrah bongkokan, totalitas. Pokoknya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bahas ya. Oh, ingatkan saya, ini karakter supaya pasrah itu tahapannya ada 3. 1, 2, 3. Ini dijelaskan dalam ayat yang lain. Oke. Mohon maaf, saya hapus ya. Akan selanjutkan itu. Jadi untuk meluruskan niat, proses menjaga niat ada 3. Lillah, 2, billah, 3, fillah, fi sabilillah. Oke. Tempat niat di mana? Tempat niat di mana? Di hati. Tempat niat adanya di qalbu. Bukan di lisan.
Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, kita menzohirkan niat itu. Sama seperti kita melakukan kalimat nawaitu sauma ghadin an ada'i dan sebagainya. Sama seperti kita melakukan usolli salat subhi rakaataini, diucapkan di sana. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, melafazkan niat dengan mengucapkannya itu sebagai bentuk tahyid, penguatan terhadap niat yang ada di dalam hati. Dan Bapak Ibu bisa melakukan itu. Kalau istilah manajemennya apa namanya? Afirmasi, ya kan? Penguatan. Saya mau melakukan ini, saya melakukan itu, saya melakukan ini. Afirmasi. Dikuatkan apa yang ada di dalam kolbu terkait dengan niat. Niat tempatnya di dalam kolbu. Oke. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya, niat ada dalam kolbu. Kapan pertama kali terbersit niat untuk berhaji? Siapa yang paling muda di sini? Panitia ada yang paling muda ya? Sini umurnya di bawah 40, di bawah 30 ada yang pergi haji? Di bawah 40 acungkan tangan. Yang umurnya di bawah 40? Oh, Ibu ya, di bawah 40 Bu ya. Pertama kali niat haji itu terbesit kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu sih qadarullah mama saya meninggal. Jadi kan cair dananya. Jadi pada saat cair itu saya berdua sama kakak, kebetulan ayah juga sudah meninggal duluan. Jadi waktu itu mikirnya sayang 25 jutanya daripada nggak kepake, masa kepake habis begitu aja. Jadi kami berdua meniatkan untuk haji gitu. Jadi tinggal nambahin 25 juta lagi kan. Nah, jadi kita mikir waktu itu, ya udah kita haji dulu berdua. Nanti pas udah menikah masing-masing sama pasangan, haji lagi untuk membadalkan orang tua. Waktu itu konsepnya, kenapa? 2009. Harusnya saya berangkat 2016 sih Pak. Tapi qadarullah pada saat 2016 kakak saya meninggal. Yang mau bareng sama saya itu gitu. Terus 2017 saya hamil, terus melahirkan, hamil lagi. Ya udah jadi sampai sekarang baru berangkat. Gitu. Oke, terima kasih. 2009 ya, Masya Allah. Qadarullah ceritanya seperti itu. Ceritanya seperti itu, orang tua meninggal, qadarullah berniat haji dari tahun 2009. Yang paling sepuh? Yang sepuh di sini, yang di atas 70 tahun, ada? Enggak ada. Oh, saya pertama kali haji, ada tuh yang usianya 71. Masya Allah. VVIP ya, VVIP. Ada 3 orang ketika saya pertama kali haji VVIP ya. Yang satu pakai kursi roda, yang satu ini macam-macam. Berarti belum ada yang 70 ya. Berarti 60 ke atas ada? 60 ke atas? Oh, ibu baik. Kapan Bu pertama kali berniat haji? Dengan Ibu Misyati. Iya. Saya pertama kali niat haji tahun 2010. 2010 Bu ya, meniatkan untuk pergi haji. Berarti pertama kali buka tabungan haji enggak? Belum juga. Kementerian Agama 2010. Baik, yang terakhir ketua rombongan ini siapa? Belum ditunjuk ya? Ada yang siap? Masa kalah sama capres Capres saja udah banyak kandidatnya, masa rombongan ini banyak loh ya. Jadi masa insya Allah ya di Ramadan ini akan ditentukan siapa yang jadi ketua rombongan ya, karung, ketua regu dan lain sebagainya. Niat ada tempat di dalam qalbu. Apa yang terjadi ketika niat pergi haji, niat berbuat kebaikan itu terbersit dalam qalbu kita? Surat Al-Ankabut 29 ayat 45 yang kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Oke, saya garis bawahi wala dzikrullahi akbar. Dan zikir Allah lah yang paling besar. Loh, kok Allah berzikir bukannya kita yang berzikir? Apa maksudnya zikir Allah? Sholat. Panggilan untuk sholat, untuk mengingat Allah. Terhindar dari perbuatan fahsya wal munkar. Tapi di akhirnya, wala dzikrullahi akbar. Zikir Allah itu yang lebih besar dari sholat kamu. Zikir Allah itu lebih besar dari sholat kamu. Zikir Allah itu lebih besar dari umroh kamu. Zikir Allah itu lebih besar dari puasa kamu. Zikir Allah itu lebih besar daripada haji kamu. Zikir Allah itu lebih besar dari wakaf, sedekah, infak. Apa maksudnya? Para ulama menyampaikan, ketika kolbu seseorang, sebelum orang itu berbuat baik, sebelum outputnya adalah al-khairat, kebaikan, yang terjadi adalah Allah menurunkan rahmatnya. Rahmatullah. Allah turunkan kepada kolbu kita nur, cahaya rahmatnya ke dalam inti kolbu kita. Oke. Jadi ada fungsi kolbu adalah tempat Allah berkomunikasi, berinteraksi dengan Anda semua. Dengan Bapak Ibu semua, kolbunya. Kolbu ada perkara gaib. Ditempatkan di dada sebelah kiri. Dari dada tengah agak sebelah kiri. Ya, mirip-mirip posisi. Nah, ketika ibu akan berniat haji 2009, 2010. Ketika niat itu akan terjadi, yang terjadi adalah Allah memberikan rahmatnya dengan nur cahayanya sehingga keluarlah dari inti kolbu Bapak Ibu semua keinginan untuk haji. Jadi kebaikan itu yang kita lakukan setiap hari itu hadiah pemberian dari Allah. Dan setiap saat Allah beri kebaikan itu kepada kita. Setiap saat. Jadi kalau kebaikan ini muncul, tetapi ketika kebaikan ini berwujud aktivitas fisik. 2009 niatnya, hajinya insya Allah tahun ini, ya kan? Jauh berapa tahun Pak? 2010 sampai 12 tahun, ada yang 13 tahun. Niatnya, dan ada yang meninggal sebelum berangkat, kata Ustaz Fahrudin tadi. Ada yang meninggal sebelum berangkat. Rugi apa untung, Bu? Meninggal sebelum berangkat? Rugi atau untung? Kalau ditanya mau berangkat atau enggak? Enggak mau dijawab, enggak mau jawab, katanya takut. Takut kejadian. Kalau kita punya mindset ini, kalau kita punya mindset terkait dengan niat ini, ketika orang tidak berangkat, boleh jadi ia mendapatkan kesempurnaan pahala haji tanpa cacat sedikit. Tanpa cacat sedikit. 100%. Kenapa? Karena hajinya belum. Niat dia berhaji sempurna. Kenapa?
Karena sesuatu yang berasal dari Allah itu sempurna sudah. 100% sempurna. Dan sesuatu yang berasal dari kita, wah, banyak jeleknya. Perlu diistighfar. Perlu diistighfar. Makanya setelah sholat, zikir pertama apa? Astagfirullahaladzim. 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 Padahal baru saja sholat. Nah, ketika ini terjadi amal, ini butuh, dia masuk pada dimensi ruang waktu dunia. Oke, ruang waktu dunia. Ada namanya proses. 12 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Maka kita lihat, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada penampakan lahir, juga harta. Allah tidak melihat pada bentuk. Walakin tetapi yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada qalbunya dan amalnya. Yang tadi AA sebutkan, amal diterima oleh Allah itu dua hal. Satu, niatnya ikhlas, niatnya ikhlas. Yang kedua, dia mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanda diterimanya amal seseorang. Ketika kita berbicara amal. Makanya Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan niat yang Allah turunkan kepada kalbu kita untuk pergi haji bisa kita rawat, kita jaga, kita pelihara terus sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi syukur, ya Allah, saya sudah manasik haji pertama hari ini. Ya Allah, syukur. Ini rahmat-Mu yang datang kepada saya. Nanti ke embarkasi, ya Allah, syukur, saya sampai di sini. Jadi ketika kita melewati prosesi 40 hari yang luar biasa itu, kita ada di dalam dimensi, ya Allah, aku di jalan-Mu ini, ya Allah. Fisabilillah. Aku di dalam pesawat, ya aku mikot, ya Allah. Ya Allah, aku ada di Mekah. Datang, turun dari pesawat, sujud syukur. Dicium, ya Allah, aku ada di bumi-Mu, ya Allah. Yang sebentar lagi ada di Masy'aril Haram. Tempat yang Engkau muliakan, agungkan, sucikan. Terima kasih, ya Allah. Terus, jadi setiap saat dalam proses itu kita ternyata syukur. Ya Allah, ternyata aku menemui nasi kebuli di Jawa sini, Masya Allah. Nasi kebuli. Ya Allah, aku temui manusia. Ya Allah, ini manusia beragam ya. Ada yang tinggi, besar. Ya Allah, izinkan aku menyentuh kulit. Ada yang hitam 100%. Itu menyatakan, ya Allah, ini ciptaan-Mu. Ya Allah, ketemu dengan ini. Saya lihat tuh anak-anak Afrika itu dipegang, dipeluk. Ya Allah, ini memang betul. Saya mendengar hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai engkau merasa lebih mulia dari orang yang kepalanya, rambutnya itu seperti buah anggur. Saya belum kebayang, Pak. Rambut kayak buah anggur itu kayak gimana? Ketika saya ketemu dengan anak kecil dari Afrika itu, wah, oh bener kayak anggur, Pak. Jadi rambutnya itu spot sini ngumpul, itu ngumpul terus ngumpul lagi di sini, ngumpul lagi di sini, ngumpul lagi. Oh iya bener kayak buah anggur. Persis kayak buah anggur. Oh ini yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kemuliaan manusia itu bukan karena fisikalnya. Tinggi, langsing, besar. Atau kulitnya. Enggak. Kemuliaan manusia karena takwanya. Maka Bapak Ibu semua,
jaga niatnya. Oke, saya hapus lagi ya. Jadi, supaya apa? Supaya kita, kalau Bapak Ibu hari-hari, setiap hari, punya niat baik, Bapak tahu, oh itu tanda Allah merahmati kita. Ada tiba-tiba, saya belum sholat duha. Ingat Pak ya? Itu tanda apa Pak? Allah mengundang kita untuk sholat duha. Ingat, hari ini belum infak. Berarti Allah undang ibu bapak untuk infak. Kira-kira kalau bapak ibu infak, Allah tambahkan lagi enggak? Tapi kadang manusia ketika beramal delay, oke? Delay. Infak, ntar aja deh. Ada gitu? Ntar aja deh. Masih di jalan atau ada ini. Delay. Tiba-tiba, kapan terakhir saya baca Quran? Mau baca Quran deh. Langsung dilakukan baca Quran? Delay. Delay. Nah, kira-kira Allah itu memberikan kepada kita kabar, kebaikan. Banyak tidak Pak? Bu? Banyak banget setiap hari itu. Tapi antara niat dan amal itu makin cepat, makin keren tuh. Jadi ketika amal dan niat ibu bapak itu makin berimpit, wah, itu yang disebut dengan ulul albab. Itu yang disebut dengan ulul albab. Surat Ali Imran 190, 191. Boleh tolong dibacakan Ustadz Amin? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Semua yang kita lakukan, akhirnya kalau kita seperti itu, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar, kita tiap hari tak terhitung malam siang, siang terus. Ada tanda bagi ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka yang terus dalam zikir ketika berdiri. Wa qu'udan, ketika dia duduk. Wa ala junubihim, ketika ia berbaring. Berikutnya wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Aktivitas mereka berpikir terkait dengan ciptaan Allah di langit-langit di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan mereka itu menyaksikan tidak ada yang batil dalam semua pengaturan Allah, desain Allah dalam kehidupan di langit-langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas kita dari kecil sampai meninggal cuma 3. Pertama berdiri, kedua duduk, ketiga berbaring. Ada aktivitas yang lain. Aktivitas 3 keadaan kita, 3 gerak kita setiap hari sepanjang hidup kita. Kalau nggak duduk, berdiri, berbaring. Pagi bangun, duduk di tepian kasur,
berdiri. Ya aktivitas ke dapur, sholat, mandi, terus duduk pas makan, uduk tadi ya, apa nasi ulam, duduk. Terus duduk, ntar berdiri lagi. Pergi naik mobil, buka pintu, duduk. Sampai ke sini berdiri, duduk. Terus nanti udah lelah, jadi kaum rebahan. Jadi itu aktivitas kita. Dan aktivitas ini mesti dengan sadar kita lakukan dalam keadaan berzikir. Maka visi Darut Tauhid salah satunya menjadi ahli zikir. Supaya ingat Allah. Zikrullah. Zikrullah. Allah, 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 Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala terus zikir. Karena aktivitas qalbu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, Bapak Ibu semua, ketika niat ini dalam inti hati kita muncul, jadi amal kita, ini ada pintu namanya, pintu. Nah, ini pintu, katakan ini ilustrasi ya. Pintu hati kita. Nah, ketika keluar dari pintu hati ini, niat ini, oke. Maka di sini ada namanya trio bandidos. Ya, trio bandidos. Ya, trio bandidos itu 3 bandit ya. Jin, setan, nama iblis. Nah, ini namanya ada disergap sama asyaitan. Ketika ada niat infak, niat infak, Bapak sholat Jumat, infak. Bapak di sini, kotak infaknya ada di sebelah sana, masih jauh, 10 meter. Dengar suara Bapak, ada kotak infak. Ada niat tuh, mau infak 100.000. Niat infak 100.000. Ketika nih Bapak ada niat infak 100.000, tidak dalam keadaan zikir, niscaya setan langsung menyergapnya, Pak. Oh, Bapak ini mau infak 100.000. Langsung alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Orang yang diwaswas setan di dada manusia. Nah, kalau udah keluar dari pintu hati, itu masuk ke wilayah di kolbu kita namanya sudur, Pak. Wilayah di hati kita yang namanya sudur. Sodrun dada. Sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Nah, yang sudur ini yang setiap hari kalau kita Bapak Ibu pagi-pagi. Ada pagi-pagi senang gitu kan. Oh, semangat nih pagi ini. Ada pagi-pagi. Kok bete begini ya? Kok nggak nyaman begini ya? Gimana gitu nggak nyaman? Itulah keadaan sudur. Galau, tegang, bolak-balik, khawatir. Jadi semua pertempuran terjadi dalam kolbu kita itu di wilayah yang namanya sudur. Makanya setiap pagi Rasulullah SAW menyampaikan, bacalah surat An-Nas 3 kali. Di sore hari bacalah surat An-Nas 3 kali. Di surat itu ada 3 sumpah dengan asma Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini luar biasa, Pak. Kalau sesuatu sumpah dalam Al-Quran, biasanya Allah bersumpah dengan wasyamsi, dengan benda-benda, dengan makhluk. Di surat ini Allah bersumpah dengan asmanya, dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini sesuatu yang sahabat tuh ketika dengar ayat ini langsung terasa keagungannya itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa setelahnya? Ungkapan min syarril waswasil khannas. Ada yang berbisik-bisik di dalam kolbu kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Alladzi, gimana bisikannya? Alladzi yuwaswisu fi
sudurin nas, yang ada yang berbisik di dalam dada kita. Dari siapa itu? Minal jinnati wan nas. Dari jin. Kata Bapak, mau niat infak 100.000. Karena tidak dalam keadaan berzikir, Pak, si ibu minta AC di rumah diganti. Iya. Ingat tuh AC. Nah, padahal di masjid tuh ingat AC. Terus bilang, si anak itu bayarannya, sekolahnya mau masuk, itu banyak. Pak, cicilan motor, cicilan mobil, itu utang banyak Pak, banyak. Tiba-tiba tuh di masjid yang tadinya gak ingat, ingat Pak. Tadinya gak ingat jadi ingat. Kotak udah makin dekat. Kotak infak udah makin dekat. Akhirnya yang keluar tiba-tiba udah di depan, baru mikir kayak gitu, baru di depan. Waduh. Keluar uangnya warna oranye, mentang-mentang di Jakarta. Dari 100.000 jadi 5.000. Pak, Bu, sering kayak gitu Pak, Bu? Ngaku, ayo ngaku. Itulah manusia, itulah kita. Itulah kita. Ya Allah, pengennya tuh sempurna ke Allah. Tapi pas prakteknya, ya Allah. Kira-kira perlu diistighfari gak? Perlu ditobati gak? Waduh, itu. Ada jamaah haji Pak. Waktu itu bersama saya. Setelah itu selesai sholat di depan Ka'bah. Pas dia balik tuh ketemu saya, dia cerita. Sampai nangis-nangis. Pak Ustadz, kenapa Pak nangis depan Ka'bah itu? Gini, kan waktu syuruk. Jadi kita punya aktivitas di depan Ka'bah, sholat subuh, nunggu sampai waktu syuruk. Nunggu, tenang, itu suasana yang paling enak tuh jamaah haji itu. Kita ngumpul di Multazam, kita ngumpul ya, habis ini kita sarapan pagi bareng. Nah, ngumpulnya di Multazam, bapak-bapak ngopi. Kita setelah sholat suruh kita ngumpul, kita makan bareng-bareng. Ngumpul. Pak Ustadz kata dia, saya tuh sebelum sholat syuruk itu ada orang yang datang mau minta sesuatu ya, infak lah ya sederhananya. Dan saya lihat dia orang. Terus saya bilang, duduk sini, kata dia. Saya mau sholat dulu gini. Kan pakai orang nggak kenal kan. 2. Maksudnya sholat 2 rakaat itu. Saya mau sholat 2 rakaat, kamu duduk sini. Itu bahasa isyarat yang terjadi itu. Duduk sini katanya. Dia sholat, ketika sholat tuh orang tuh nggak ada. Dia nangis. Karena bagi dia nangis, kenapa? Kok saya nggak langsung ngasih aja ya? Di depan Ka'bah, katakan di Multazam, saya kasih aja. Terserah mau orangnya, katakanlah punya motif yang lain, tapi yang jelas dia datang menghampiri saya dari sekian orang yang ada di situ. Ya terserah kamu ngasih 1 real, 2 real, 100 real, 50 real, 100 real, kan terserah. Oh, nangis Pak Ustadz, saya nyesel. Waktu itu saya ngasih materi terkait dengan ini. Jadi bagaimana supaya antara terbesit niat langsung ada action. Gitu. Dan dia kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Ya Allah. Nah, itulah yang saya sampaikan. Yang berasal dari Allah itu 100% sempurna. Oke. Amal kita tanda. Makanya ketika tahu konsep niat seperti ini, kita tuh nggak pernah mau meminta balasan yang hebat-hebat dari Allah. Malu, gitu. Malu kenapa? Yang penting diterima aja udah bagus, Bu. Betul nggak, Bu? Ya Allah, 5.000, tolong terima. Gitu. Tolong terima. Niatnya sih 100, tapi yang keluar 5.000. Ya Allah, terima. Walaupun banyak cacatnya, banyak kurangnya. Kenapa? La haula wala quwata
illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali memang Allah izinkan, Allah kuatkan. Lillah. Oke, itu terkait dengan niat. Sehingga kita bisa bedakan, oh ternyata antara niat kita itu dengan amalnya itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ada garis yang jelas antara niat dan makanya oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan dengan jelas, dengan gamblang dan hadis yang sahih. Tiap orang, tiap manusia itu tidak masuk surga dengan amalnya. Kalau mendengar penjelasan saya, sepakat nggak? Kalau dengan penjelasan saya itu sepakat nggak? Sepakat. Kenapa? Karena amal itu banyak rusaknya. Banyak kurangnya. Banyak cacatnya. Sampai sahabat akhirnya mengkonfirmasi. Saya sudah haji, saya sudah sholat, saya sudah infak, saya sudah zakat. Saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan banyak hal di dunia ini. Tapi bukan karena itu saya masuk surga. Sahabat bertanya, sebagaimana manusia kita bertanya. Ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amalmu? Jadi pertanyaan dirinya yang dipakai Rasulullah. Yang dipakai dari cerdasnya para sahabat ya. Apakah engkau juga tidak masuk surga karena amal? Kenapa? Karena para sahabat tahu amal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih hebat dibanding amalnya mereka. Amalnya para sahabat. Sholat tahajudnya aja 1 rakaat lebih dari 3 juz. 1 rakaat Bu ya. Kira-kira kalau ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud mau Bu itu ya? Jadi makmumnya mau nggak? Mau nggak? Jujur, mau nggak? Ada sahabat mengatakan nggak mau. Ada sahabat yang mengatakan nggak mau. Siapa itu? Ada seorang sahabat Rasulullah keluar. Oke. Rasulullah keluar. Jadi Ibu ke sana ya Pak, Bu ya. Itu namanya mihrab tahajud. Jadi ini posisinya. Mihrab tahajud itu rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 20 meter persegi. Oke. Rumah beliau 20 meter dengan Sayyidatina Aisyah 20 meter persegi. Di sini ada pintu Jibril. Nah, Bapak ntar ke sana. Pintu Jibril itu ada khusus pintunya. Sampai sekarang nggak dipunggar, bahkan dikhususkan namanya pintu Jibril. Nah, di sini ada namanya mihrab tahajud. Bapak Ibu akan melihat ornamen yang berbeda, ornamen yang indah, kaligrafi yang indah. Karena di sinilah Rasulullah SAW keluar dari pintu rumah beliau. Pintunya ada 2 rumah beliau. Ini pintu yang belakang. Setelah keluar itu sholat tahajud di sini. Nah, nanti di sini ada area yang memang dikhususkan. Itu beda pokoknya Bapak kalau ke situ. Juga di situ ada tempat yang beda, dikelilingin panggung, semacam panggung kayak gini nih. Nah, itu tempat sahabat-sahabat yang disebut dengan ahlu sufah duduk-duduk. Jadi kalau Rasulullah keluar, itu pasti ada sahabat yang duduk-duduk di sini. Yang tiap hari ikut kemana Rasulullah SAW pergi. Salah satunya Abu Hurairah. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena tiap hari hangoutnya di sini, nongkrongnya nih. Dia di sini. Tiap hari nggak kerja Bu ya? Enggak. Pokoknya nempel dengan Rasulullah, nggak kerja. Kalau Abu Bakar gimana? Abu Bakar punya kebun banyak di Madinah. Pergi ke kebun. Umar gimana? Pergi ke kebun. Jadi Umar Abu Bakar itu bukan ada Rasulullah, ada Umar, ada Abu Bakar. Kagak. Rasulullah itu kalau pagi Umar pergi ke kebunnya, Abu Bakar pergi ke kebunnya gitu kan. Kalau pas waktu sholat baru ke Masjid Nabawi. Yang paling sering ada di sini. Nah, Bapak Ibu nikmati di sini ya, kalau bisa tahajud di situ. Syaratnya memang datangnya lebih awal ya. Nunggu pintu masjid buka. Jam berapa? Jam 3. Ke posisi itu. Baik. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain.
Oke. Itu terkait posisi. Terkait dengan apa itu? Billah. Nah, sekarang terkait dengan jam berapa sekarang? Nah, udah selesai ya. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit aja ya materinya. Saya lompat aja ya ke fisabilillah. Oke, saya lompat ke fisabilillah. Karena kita tahu amal itu tergantung dari niatnya, hadisnya ini yang populer banget. Dan setiap ulama dalam kitab-kitabnya selalu menuliskan hadis ini yang pertama. Selalu di-quote hadis ini. Kalau bisa dihafalkan ya hadis ini. Saya minta para santri menghafalkan hadis ini. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu dari Amirul Mukminin, bapaknya Hafsah, yaitu Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Silakan ikuti apa yang saya ucapkan. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Aw imratin yankihuha. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal tergantung dari niatnya. Dan setiap orang hanya memperoleh sesuai yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu sampai pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya untuk mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya mendapatkan apa yang diniatkan dengan hijrah itu. Garis bawahi ini. Dan setiap orang hanya memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini yang disebut dengan kecerdasan niat. Jadi dalam satu aktivitas, tambahkan niat yang banyak. Aktivitasnya satu, tapi niatnya banyak. Contoh, Bapak ke sini. Niatnya apa? Atau sama sekali, ya pokoknya datang undangan Pak Pahala nih. Jadi nggak ada niat, nggak ada connectin lillah bilahnya nggak connect, gitu ya. Lillah bilahnya nggak connect ketika datang ke sini. Kalau connect, ya Allah, aku bersyukur, aku berangkat karena bersama Ustaz. Lalu ketika filahnya, ya, dalam aktivitas itu ke sini, itu ditambahkan niat banyak. Ya Allah, saya akan niat menuntut ilmu. Ya Allah, saya niat memakmurkan rumahmu. Ini kan masjid. Ya Allah, aku memakmurkan tanah wakafmu. Itu setiap niat, pahalanya beda-beda, Bu. Ibu niat 3, dapatnya aktivitasnya sama. Aktivitasnya sama, sampai siang, sampai sore. Tapi pahala yang Allah berikan kepada Bapak Ibu beda. Tergantung apa? Niat. Ya Allah, saya akan menyapa kaum muslimin, saudara saya. Jadi ketika datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Karena niatnya dia ingin menyapa kaum muslimin. Saya ingin menebarkan salam. Afsus shalama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ya Allah. Ya Allah, aku akan berbagi ilmu setelah engkau dapatkan aku ilmu. Oh, aku mau share ke orang. Ya Allah, aku akan share ke Instagram. Status aku hari ini, mana sih pertama? ya kan? Itu bisa jadi aktivitas spread itu bisa dapat pahala, bisa enggak, betul enggak? Tapi kalau orang niatnya, ya Allah aku ingin menyebarkan, niat ya Allah menyebarkan ini, tahadus binikmah, supaya boleh jadi ada orang yang pergi haji, pergi umroh. Atau dapat informasi tadi, oh ada KBH Darut Tauhid, yang mau pergi haji, KBH Darut Tauhid ya, gitu kan. Silakan. Misalkan, ada yang lain yang julid,
Daur tauhid. Siapa tuh? Oh, ada yang nggak mau. Entar daur tauhid untung, sayanya nggak dapat apa. Saya kan follower saya sudah 500.000 nih, daur tauhid dapat apa dari saya? Lihat ya. Lihat tuh manusia itu ya. Tapi kalau orang niatnya karena Allah, dia akan sebarin aja. Ya Allah, aku ingin menyebarkan syiar hajimu. Jadi satu aktivitas bisa banyak. Atau boleh jadi di rumahnya dia bawa, saya bawa ini oleh-oleh dari kampung. Ada nggak sekarang bawa oleh-oleh dari kampung? Belum ya? Oh, belum. Bawa oleh kampung, saya mau kasih ke orang yang saya temui. Cuma ada 3 juga nggak apa-apa. Karena Allah nggak ngelihat 3, 5, 30 kan? Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa yasamikum. Jumlahnya berapa, hampersnya apa. Enggak. Tapi saya ingin berbagi ya Allah. Satu aktivitas niatnya banyak. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, di list dalam setiap aktivitas nanti 40 hari, di list fisabilillahnya tuh. Saya kode embarkasi, saya niat nanti kalau bantuin kepala rombongan kepala grup, saya akan angkat koper. Saya nanti ketika di maktab, saya kan punya timbangan. Biasanya kan repot. Ada yang punya timbangan koper enggak? Koper saya sudah hamil. 9 bulan. Ada yang beli timbangan. Orang yang ini ada yang timbangannya 1 dia beli. Enggak mau orang pakai dia. Padahal bisa aja dia niatin. Siapa yang punya timbangan? Oh, jamaah dari maktab lain, kloter lain, dari daerah lain. Oh, Pak, makasih, Pak. Dari KB yang mana? Ya, saya dari Darut Tauhid, dari Jakarta. Bapak dari mana? Dari Makassar. Bapak dari mana? Dari Aceh. Itu gara-gara gantungan ukuran tuh timbangan. Itu dibutuhkan semaktab itu. Terus dilalah hilang. Rugi nggak, Pak? Rugi nggak, Kak? Masya Allah. Orang yang niatnya lillahi itu, enggak, itu memang dititipkan kepada saya. Sudah digunakan, ditulis. Dia enggak apa. Kira-kira kalau diikhlaskan, Allah ganti lagi enggak? Ganti pasti hakul yakin diganti. Jadi ketika fisabilillah setiap hari dalam aktivitas itu diniatkan banyak-banyak. Kalau minum air zam-zam diniatkan kalau minum zam-zam minimal saya ambil 2. 1 buat saya, 1 saya mau sedekahkan. Nah, ambil 1 buat orang. Ada orang duduk, sapa, zam-zam. Oh, Pak, jarang yang nolak, nolak. Masih ini. Minum, baru kita ambil buat kita. Pokoknya satu aktivitas fisabilillah itu diniatkan banyak. Supaya kita memang setiap hari itu lillah billah filahnya jadi betul-betul merasa bersama dengan ya Allah, aku udah nolong ini, ya Allah, makasih sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Makanya kan ada niat sholat. Ustaz, ada pertanyaan, sholat tahiyatul masjid dengan sholat duha bisa digabung nggak? Bisa sholat sunat ini bisa digabung kan? Ada dalilnya, para ulama mengatakan sholat sunnah bisa digabung niatnya dengan sholat ini. Kenapa? Itu namanya kecerdasan niat. Dari mana asalnya? Ini dia. Semua amal tergantung dari niat dan setiap orang hanya memperoleh sesuai yang ia niatkan. Maka setiap aktivitas 40 hari, siang malam kurang lebih ya, haji itu. Maka saya sarankan Bapak Ibu semua punya kebiasaan baru selama 40 hari atau 35 hari. 24 siang dan malam 24 jam nih. Mumpung masih di sana dan nggak mikirin bisnis ya. Nggak mikirin kantor ya. Nggak mikirin apa-apa di sana. Maksimalkan punya habit yang baru. Habit fisabilillah yang baru di sini. Allah diniatkan dari sekarang sehingga satu aktivitas yang kita lakukan 30 hari enggak terasa. Kenapa? Karena full aktivitas kebaikan yang sudah kita niatkan. Pagi-pagi saya mau infak, pagi-pagi saya mau syuruk, pagi-pagi saya mau sholat duha, pagi-pagi saya ingin silaturahim ke kamar-kamar jamaah haji lain, saya ingin menyapa, pagi-pagi saya ingin kenalan dengan muslim dari berbagai belahan
dunia. Tiap pagi ngobrol, colek. Ngomong apa aja gitu. Tulis, pelukan, gitu kan. Pokoknya kenalan dengan pokoknya aktivitas sebagai sesuatu yang baru bisa bilang. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Niat lillah, billah, fillah, fisabilillah yang kita lakukan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haris Sanusi, terima kasih. Baik jamaah semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Update niat setiap saat karena itu yang akan kita dapat. Niat gelombang hati yang memancar keluar. Segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah maka tak mudah goyah, istiqomah, berkah, sakinah dan pantang mundur di tengah-tengah. Insya Allah. Baik, yang akan bertanya silahkan. Ada tersisa waktu kurang lebih 20 menit. Bagi ayah muda, abang, kakak, jamaah calon haji Darut Jakarta, silakan. Bapak, boleh raise hand, Pak? Sebutkan dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, kadang-kadang kan kalau niat baik itu kan harus dipaksakan katanya gitu. Jadi tentu kadar ikhlasnya beda gitu. Betul atau tidak? Maksudnya kita sampai ke ikhlas itu susah, tetapi kita harus memaksa itu untuk mendapatkan pahala itu. Apakah itu juga diterima atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Dengan Pak pribadi. Terima kasih Pak pribadi. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan ini ternyata jalan yang Allah beri untuk saya menjelaskan yang 3 tadi, Pak ya. Yang saya sebutkan 3 tadi. 1, 2, 3. Cara untuk berpasrah. Cara untuk namanya taslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika. Ini sumpah dengan zat Allah. Sama seperti surat An-Nas tadi. Fala wa rabbika. Allah bersumpah dengan dirinya. Fala la yu'minu ahadukum hatta yuhaqqimuka fima syajara bainakum. Hatta yuhaqqimuka. Tidak beriman seseorang sampai kalian menghukumi segala sesuatu dengan apa yang Allah turunkan. Jadi ketika Bapak tadi, saya maksakan diri untuk taat, maksakan diri untuk patuh, maksakan diri untuk ini bagian dari ini. Allahumma paksakan. Ya. Fala wa rabbika la yu'minu ahadukum hatta yuhaqqimuka fima syajara bainakum. Apakah itu terjadi dengan para sahabat? Banyak ceritanya. Sahabat yang, aduh capek, aduh lemas, aduh. Sahabat banyak gitu, banyak kayak gitu. Kalau sekiranya karena, contoh ketika haji ya, Rasulullah SAW kadang mencium Hajar Aswad langsung, kadang pakai tongkat, duduk di atas unta, pakai tongkat untuk memulai tawaf. Bermuter. Umar mengatakan, saya sih nggak senang nih cium-cium itu tuh Hajar Aswad itu. Umar mengatakan gitu, saya nggak terlalu senang nyium memulai tawaf itu cium. Lalu Umar mengatakan, walaupun saya nggak senang, tapi Rasulullah SAW melakukannya, saya akan melakukannya. Jadi Umar mengatakan, kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak melakukan itu, aku nggak akan melakukannya. Tapi aku menyaksikan Rasulullah melakukannya, maka aku melakukannya. Dan banyak hal yang lain. Yang Umar kurang setuju, Umar bin Khattab enggan, bahkan karena keengganannya, karena ketidaksetujuannya, karena punya pendapat yang berbeda dengan Rasulullah SAW, banyak ayat turun gara-gara Umar bin Khattab. Gara-gara Umar bin Khattab. Jadi memang Allahumma pak. Itu manusiawi. Memulai sesuatu berat, memulai sesuatu nggak benar, itu manusiawi. Itu bagian dari proses yang kita jalani. La yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Yang kedua, nanti ketika Allahumma faksakeun, summa lajidu fi sudurihim. Nah, baru tuh. Kemudian engkau akan dapati di sudurnya.
yajidu fi sudurihim. Kita sudah bahas sudur. Nah, tempat yang bete, yang enggan, yang kesel, yang khawatir, yang overthinking, over perasaan, baperan. Ya. Contoh sudur yang terjadi minal jinnati wan nas. Sudur karena godaan jin dan setan. Godaan jin dan manusia. Contohnya sudur yang terjadi dalam godaan manusia itu adalah ketika ibu-ibu nonton serial layangan putus. Ketika ibu-ibu nonton serial layangan putus, jadi overthinking dengan handphone suami. Yang tadinya nggak mau buka, waduh saya mesti ngecek handphone suami saya nih. Kenapa? Karena apa yang kita tonton dan kita dengar itu membuat was-was. Maka hati-hati dengan alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Oke. Nanti ketika Bapak paksakan, nanti akan ada pada satu keadaan. Sudurnya la yajid fi sudirihim harajan. Harajan itu rasa berat tuh nggak ada. Aduh, Masjidil Haram 4 kilo, 50 derajat. Lihat, kan ada tuh derajat Celcius depan masjid. 55 derajat. Berat, panas. Waduh, kebayang ini. Allahumma paksakan. Paksa, kan. Nanti kalau sudah dilakukan, yang ada adalah Allah hilangkan summa la yajidu fi sudirihim harajan. Berat-berat tuh nggak ada. Enak. Ada seorang kakek datang ke Masjid Nabawi, pakai tongkat, jalannya pelan-pelan, datang ke Raudhah, ditanya sama orang Indonesia, "Kek, dari mana?" "Jauh, kilometer dari Masjid Nabawi. Sholat subuh di situ, datang awal." Kenapa ditanya sama orang Indonesia? Karena dia sholat sendirian. Tadi mau ditolongin, jangan, nggak mau dia ditolongin. Pegangin tongkatnya, nggak mau. Hanya ditanya, dilihatin orang Indonesia. Katanya gimana? Jauh, jauh. Kenapa nggak milih masjid yang dekat? Kata, wajar kan? Milih masjid yang dekat dibanding ke Masjid Nabawi. Enggak, aku ingin meluaskan tadi. Bumi yang aku pijak ini jadi saksi aku di yaumil akhir nanti. Masya Allah. Dia itu jalan, Pak. Dia menikmati. Ya Allah, ini jadi saksi nih. Bukan 4 kilonya, Pak. Kalau lihat Zohir, panas. Zohir, jauh, capek, lelah, asam urat kambuh, kaki ini sendi-sendi. Tapi kalau lihat akhirat, ya Allah, aku ingin ini jadi saksi aku. Walaupun aku renta memang berat, pelan-pelan. Tapi engkau maha melihat. Tuh keren banget. Orang Indonesia nanya gitu langsung. Tanya lagi. Boleh aku beliin tongkat baru? Kita orang Indonesia, aku beliin tongkat yang baru. Karena tongkatnya udah jelek. Apa dia bilang, kakek itu? Enggak usah. Enggak usah diganti tongkat baru. Ini tongkat pemberian istri saya yang sudah meninggal dunia. Saya mau nangis nih. Ingat istri jadi. Dia kakek itu mengatakan, aku ingin istriku mendapat balasan atas ketaatan yang aku lakukan dengan tongkat yang aku senantiasa bawa ke masjid. Ya Allah. Keren gak, Pak? Niatnya itu lillah, fillah. Pakai itu tunduk di Raudhah itu tiap hari. Jadi Bapak Ibu akan temukan orang-orang yang diundang Allah pergi haji itu bukan orang-orang sembarangan. Jadi ke sana itu Bu, mesti ada. Jangan sampai kita salah sangka kepada kanan kiri yang ada di kita. Kita lihat pakaiannya kusut masai, keriput, ada yang
jalannya gini, udah ini. Itu boleh jadi kekasih Allah yang Allah undang jadi tamunya. Masya Allah itu. Pasti itu ada. Banyak kekasih Allah yang diundang untuk pergi haji tahun ini. Makanya muliakan manusia yang ada di sana. Nanti nggak berat lagi seperti Bapak yang enak. Maka Bapak ada, saya temu di Blok S, beberapa tahun udah Pak. Ini Bapak tiap hari itu datang ke rumah, di depan ruang tamunya. Tiap hari baca tidak kurang 5 juz. Tiap hari. Di luar Ramadan. Di ruang tamu ini. Ketika saya datang, udah beberapa tahun gak datang ke rumahnya, ketika datang, masih ingat nama saya. Keren banget, pada udah tua, sepuh, baca Quran. Sedangkan anak muda yang sehat, belum tentu sanggup 5 juz tiap hari. Tapi Bapak ini istiqomah tiap hari. Kayak Quran tuh gak bisa lepas dari tangannya. Itu orang yang sudah summa la yajiduna fi sudurihim haraja mimma qadaita. Terakhir yang ketiga, wa yusallimu tasliman. Mereka ini orang yang pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini orang yang keren banget. Pasrah dalam berserah. Makanya ikhlas itu bisa kita juga sederhanakan dengan kata papa. Pak. Papa, ya kan? Apa papa? Pasrah dan patuh. Nih Agim, guru kita, pasrah dan patuh. Gitu Pak. Jadi segala sesuatu paksakan. Ada jamaah haji, saya tanya, Pak, kok sholat 5 waktu di jamaah terus? Bapak di Indonesia rajin amat, saya tanya itu. Dia bisik-bisik. Pak Ustadz, mohon maaf. Saya di Indonesia jarang sholat. Oh, kaget sih. Tapi di jamaah haji ini, tiap 5 waktu, yang lain, sebagian ada dekat maktab masjidnya. Nah, di maktab sholatnya, ini tiap hari. Saya tanya. Ustadz, saya di Indonesia jarang sholat. Oh, semangat. Aku tanya, Pak, tahu nggak Pak, kenapa Bapak semangat banget sholat. Di luar Bapak pingin tobat, pingin kembali kepada Allah, menangisi dosa-dosa maksiat yang pernah dilakukan selama ini. Ada satu Pak. Apa Ustaz? Bapak dirahmati oleh Allah. Dan ketahuilah Pak, salah satu sumber rahmat Allah teragung, terhebat adalah ada di Masy'aril Haram. Maka sama seperti Ramadan. Kalau Ramadan rahmat Allah berwujud dalam konteks waktu. Makanya Bapak Ibu lihat Ramadan situasinya berubah total, betul kan? Nah, ingat. Itu bentuk rahmat Allah itu kayak gitu Pak. Ketika datang ke satu waktu, tiba-tiba waktu itu berubah aja. Kita saksikan orang berbondong-bondong berbuat baik Ramadan, betul nggak? Kenapa? Karena rahmat Allah ada di Ramadan. Ada rahmat Allah yang Allah tempatkan di tempat tertentu. Salah satunya adalah area seputar Masjidil. Maka ketika orang masuk ke situ, ahlul maksiat tiba-tiba berubah menjadi ahlu taat. Semangat. Dan saya saksikan jamaah haji itu semangat. Terus tawaf, haji, umroh, baca. Oh, luar biasa. Kata, Pak, download sebanyak-banyaknya rahmat Allah di sini. Jadi Pak, Ibu, yang minta ketika pergi haji umroh adalah ya Allah, rahmati saya, rahmati keluarga saya, rahmati betul, minta rahmat Allah. Karena itu sumbernya. Kenapa? Ketika kita minta itu,
keluar dari setelah haji, maka ringanlah langkah kita untuk pasrah dan patuh. Karena kan tantangan kita itu Pak, berat, banyak kesibukan ya kan, banyak halangan, tapi tidak kalau Allah sudah rahmati. Kalau sudah Allah rahmati, Allah lapangkan, Allah hilangkan kendala-kendalanya, Allah hilangkan kesulitan-kesulitannya. Terus, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita apa? Sempurnakan ikhtiar. Maka bekal paling utama bagi orang jamaah haji apa? Seperti surat haji. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekalah kalian. Dan sebaik-baik bekal bagi orang yang pergi haji adalah cukup satu, takwa. Waspada, menghadirkan Allah setiap saat. Ya Allah, aku memenuhi panggilan. Ya Allah, aku bersyukur setiap waktu menjelang keberangkatanku untuk ibadah haji. Aku nikmati, aku syukuri semuanya. Aku pasrah, patuh kepadamu. Dan salah satu maksud Allah, Bapak Ibu pergi haji, satu hal yang paling indah adalah Allah menginginkan menghapuskan semua dosa dan kesalahan Bapak Ibu semua. Itu yang paling indah. Di tanah Arafah, Allah membanggakan orang yang ada di tanah Arafah kepada para malaikatnya. Inilah saat aku hapuskan, aku maafkan, aku ampuni semua dosa. Itu dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Dan ketika itu iblis dan para setan lari terbirit-birit menjauhi padang Arafah. Dan mereka menggerutu, kesal, marah. Hari ini Allah ampuni dosa maksiat yang puluhan tahun manusia ini lakukan. Dan pada hari ini Allah hapuskan semuanya. Iblis, setan pada gerutu Pak pada hari itu. Tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dipilih Allah, ditakdirkan Allah, dijamah Allah untuk ada di padang Arafah. Dihapuskan dosa-dosa. Yang pasti Allah ingin Bapak Ibu diangkat derajatnya ketika pergi haji. Dan boleh jadi ada maksud Allah yang lain. Yang Bapak Ibu hanya ketahui boleh jadi untuk pribadinya. Kenapa Allah menjamu Bapak Ibu datang ke situ. Tapi yang jelas maksud Allah adalah baik. Baik dan senantiasa baik. Terima kasih Pak. Silakan. Ada yang baik, tersisa waktu 4 menit sebelum kopi break. Ya Bunda, Abang, Kakak calon jemaah haji boleh? Supaya berimbang dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Evi. Yang saya ingin tanyakan terkait masalah niat kita di Baitullah besok. Kan saya sering dengar, saya belum pernah ke Baitullah, tapi saya sering dengar katanya kalau kita di sana banyak hal-hal yang kalau niat kita melenceng pun akan langsung dibalas ya Pak Ustadz. Nah, mohon penjelasan dari Pak Ustadz mengenai tips untuk kita bisa meluruskan niat kita di sana, jangan sampai tergelincir dari dengan hal-hal yang seperti itu. Kalaupun nanti kita tergoda pada suatu saat kita niatnya misalnya niatnya sudah lurus tapi ternyata kita jadi ujub atau apa, itu selain istighfar apa yang harus kita lakukan? Mohon arahan, mohon penjelasan untuk tips-tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas bagaimana surat Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Jadi ikhlas itu kosong, karena kosong yang mengisi hanya Allah. Kehendak Allah, kuasa Allah, kesempurnaan Allah. Kita kosong dan memang musuh dari ikhlasnya seorang hamba adalah kepentingan hamba itu sendiri. Kepentingan pribadi kita. Itu aja. Lalu gimana supaya kita bisa mengikhlaskan niat kita supaya tidak melenceng? Justru ketika kita sedang berhaji, kita mesti punya praktek
Tahannus, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahannus di Gua Hiro. Untuk menjadi ikhlas, idfan wujudaka fil ardil khumul. Kita harus uzlah. Kita harus uzlah introspeksi. Apalagi istilahnya muhasabah. Istilah apalagi Pak yang sama dengan ini? Muhasabah, evaluasi diri. Apalagi nih? Jadi apa yang paling penting? Kita, ini ada kolbu kita. Ini kolbu kita. Di sini ada jiwa kita, an-nafs. Yang sudah ada akal, sudah ada hawa nafsu dan sebagainya. Kita mesti menyaksikan musyahadah, istilah para ulama, musyahadah. Kita menyaksikan diri kita itu. Ini kunci dari apa yang disebut hari ini healing. Healing, penyembuhan batin, penyembuhan trauma. Akarnya di sini prinsipnya. Jadi kita menyaksikan diri kita sendiri. Tidak mengkhawatirkan tadi gimana kalau saya ntar ujub, ria, sum'ah. Enggak, justru kita harus menyaksikan ketika kita ujub. Ketika kita menyaksikan diri kita ketika kita sum'ah. Kita menyaksikan diri kita ketika kita julid. Kita harus menyaksikan diri kita ketika kita iri. Kita harus menyaksikan diri kita ketika kita sombong. Itu harus kita saksikan jelas-jelas, Pak. Ya Allah, waktu itu tuh kelingan mata saya itu julid tuh, ya Allah. Ya Allah, ketika saya pakai gamis itu, ya Allah, ketika saya pakai, saya lihat tuh mata-mata ibu-ibu arisan itu menatap saya, ya Allah. Ya, mereka pasti mengagumi pakaian gamis saya itu. Justru itu harus disaksikan, Pak. Itu harus disaksikan dengan jelas. Setiap waktunya apa yang terjadi dalam kepala, dalam akal kita, apa yang terjadi pada jiwa kita, apa penyebabnya, itu dicari sampai dalam. Itu mesti dicari. Itu mesti ada asbabnya. Itu mesti ada asbab. Dan asbabnya itu bisa berlapis-lapis, Pak. Kita harus temui akar dari penyakit yang ada di dalam kolbu kita. Akarnya itu apa? Karena manusia itu cerdas dalam berkamuflase. Cerdas banget manusia itu. Pakaiannya bisa pakaian takwa, tapi hatinya bisa iblis. Justru ketika haji itu momentum, Pak, menyaksikan. Ya Allah, ini saya yang tidak mau dengar pendapat orang lain. Kalau dengar istri jawab langsung marah, kesal. Kenapa? Karena yang terjadi dia merasa lebih tinggi dibanding istri. Gak mau. Pokoknya semuanya itu, Pak, mesti disaksikan. Wafid, akurannya apa? Ayat akurannya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan kepada jiwa kamu sendiri, apakah kamu tidak melihatnya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kepada jiwamu sendiri, apakah kamu tidak melihatnya? Ya Allah, setiap waktu, itu dilihat, Bu. Kalau ini terjadi, insya Allah hatinya bersih, penyakit fisik hilang. Ada orang yang kena hernia stadium 4. Berat hernianya, wasir 4. Dihealing. Dicari sebabnya, dia saksikan. Dan ketahui, Bu, apa yang terjadi ketika Bapak Ibu menyaksikan diri sendiri,
nggak mau, Anda akan menolak untuk menyaksikan diri Anda sendiri. Nggak mau melihat buruknya diri, nolak. Yang kena hernia ini, yang udah ini, nolak, nggak mau. Dia membentengi dirinya. Dibentengi. Akhirnya ketika udah terbongkar lapisan ini, Bu, Pak, nangis. Sudah jadi nangis, ya Allah. Saya tuh buruk banget, saya tuh jelek banget, ya Allah. Engkau memberikan aku rahmat terus-menerus, kebaikan terus-menerus. Tapi aku pakai ini untuk diriku sendiri. Jadi Allah kasih rezeki, Allah kasih kenikmatan, tapi aku pakai buat aku, bukan buat engkau. Makanya kalimat talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi 3 hal ini kadang kita pakai justru untuk memperbesar diri kita, bukan Allah. Nah, itu disaksikan. Saya yang pemarah, saya yang kecewa dengan perlakuan suami saya kecewa dengan perlakuan istri saya walaupun tidak terkatakan atau tidak tersampaikan kepada suami. Suami nggak tahu bahwa saya kecewa selama ini hidup bersamanya 20 tahun. Ada nggak? Ada. Kemarin tuh ada keluarga datang. Udah anaknya sudah kuliah semua, 3. Pergi ke Jawa sebulan. Nggak pamit sama suaminya. Bodoh amat. Anak udah gede katanya. Kesel saya selama puluhan tahun. Nahan katanya. Sekarang anak udah gede, biarin dah. Pisah katanya. Ini merajuk nih ya. Merajuk. Tapi kalau diterapi, kenapa itu terjadi? Akhirnya bisa rilis. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa seperti itu. Tafakur, muhasabah. Maka insya Allah Agim di sana kan memfasilitasi muhasabah. Sholat tahajud nanti di Masjid Nabawi. Sholat tahajud di Masjidil Haram bareng-bareng. Setelah itu ada pengantar muhasabah. Selanjutnya Bapak Ibu muhasabah sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan ini, lakukan aktivitas ini, sama seperti Rasulullah SAW bertahanus sebelum dapat wahyu pertama di Gua Hiro. Bayangkan Bu, nanti insya Allah ke Gua Hiro ya. Insya Allah ke Gua Hiro, pas waktu subuh sana, tempatnya sepi. Untuk cukup untuk 1 orang, salat 1 orang maka gantian. Itu kebayang Rasulullah SAW duduk di situ, diam di situ, berdiri di situ, sekian tahun. Duduk di tempat yang gelap, nggak ada penerangan, dia aja itu. Masya Allah itu. Terus bertahun-tahun tuh datang dibawain makanan oleh Sayyidatina Khadijah. Naik istrinya. Ibu nanti kalau naik, rasakanlah Sayyidatina Khadijah tapak kakinya. Naik itu demi suami tercintanya turun. Rasulullah nggak turun, dikasih. Terus berbulan-bulan, bertahun-tahun di situ. Sampai akhirnya turun wahyu yang pertama. Dan itu salah satu cara untuk membersihkan hati kita supaya niatnya tidak salah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Haris Sanusi, terima kasih.